Memahami kemelekatan. Melekatkan diri dengan banyak identitas adalah cara umat manusia untuk belajar mengenai pemisahan. Dengan identitas tertentu, umat manusia merasa mereka berada dalam sebuah kenyamanan karena mereka bisa menjelaskan diri mereka di dalam matriks atau pemrograman realita palsu. Hidup di matriks adalah permainan peran, di mana kita harus melekatkan diri kita dengan sebuah identitas agar dapat berfungsi di arena permainan. Sebagai contoh, kita terlahir di sebuah keluarga dengan status sosial atau kasta yang tinggi, di mana kita dilimpahi dengan segala kenyamanan duniawi. Ketika kita melekatkan diri kita dengan status sosial ini, maka kemanapun kita pergi, kita akan mendefinisikan diri kita sebagai orang yang bermartabat, dipenuhi kelimpahan harta, dan lainnya. Hal ini kemudian akan berdampak ke semua aspek kehidupan kita. Ketika kita melekatkan diri dengan status sosial, maka kita hanya akan menarik kepalsuan. Kita akan dikelilingi dengan orang-orang yang mengenakan topeng status sosial sebagai sebuah kebanggaan yang tak lain hanyalah jubah ego semata. Tidak jarang kemudian identitas palsu ini membuat kita melihat orang lain berada di bawah kita karena kita mulai mengelompokkan orang berdasarkan status sosial. Contoh yang kedua adalah kemelekatan dengan pekerjaan atau jabatan. Kita mendefinisikan diri kita melalui pekerjaan kita, misalnya sebagai seorang dokter, guru, pegawai negeri, dan sebagainya. Hal ini menjadi sebuah kenormalan dalam matriks, di mana semua orang harus memiliki pekerjaan dengan jumlah pendapatan sebagai acuan nilai dari diri seseorang. Maka, tidak heran jika orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pekerjaannya akan disegani karena mereka dianggap memiliki otoritas dan penghasilan yang tinggi. Ketika mendapatkan lencana sebagai seorang pejabat, yang banyak terjadi adalah mereka mulai merasa berkuasa dan mengecilkan orang lain. Jadi, rekan-rekan tidak perlu merasa heran jika seorang pejabat berusaha mempertahankan posisinya dengan segala cara, karena mereka melekatkan diri mereka dengan identitas palsu, yaitu pekerjaan maupun jabatan. Contoh kemelekatan yang ketiga adalah melekatkan diri dengan tingkat pendidikan. Skenario yang terjadi di matriks adalah, jika ingin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi atau masuk ke industri, seseorang harus memiliki tingkat pendidikan yang layak atau bahkan melampaui syarat minimum. Hal ini adalah sebuah komedi yang dirancang oleh sistem pendidikan dan industri, di mana institusi pendidikan kemudian berlomba-lomba membuka banyak jurusan baru hingga jenjang yang lebih dari sarjana. Institusi pendidikan berusaha untuk menghilangkan jarak antara kebutuhan industri dengan skill yang dimiliki oleh masyarakat. Bukankah kemudian masyarakat hanyalah produk dari pencucian otak institusi pendidikan agar bisa menjadi pekerja di industri? Kemudian, kemana kreativitas dan imajinasi umat manusia dialirkan jika keduanya diperas habis ketika belajar di institusi pendidikan? Apakah kita belajar di sekolah bumi hanya untuk mengikuti sistem yang dirancang di matriks? Contoh yang keempat adalah melekatkan diri dengan pasangan atau keluarga. Kita beranggapan bahwa pasangan atau keluarga kita adalah definisi dari siapa diri kita. Kemelekatan dengan pasangan adalah contoh yang paling sering terjadi di masyarakat. Kita akan berusaha untuk mengubah pasangan kita agar menjadi seperti apa yang kita impikan. Ketika hal ini tidak bekerja, maka kita akan merasakan kekecewaan dan amarah. Mengubah, mengontrol, dan memanipulasi pasangan adalah cara yang banyak ditempuh akibat kemelekatan diri dengan pasangan. Tidak jarang hal ini kemudian akan menguras banyak energi kita, hingga akhirnya kita tidak mampu lagi dan memutuskan untuk segera melepaskan kemelekatan ini. Contoh kelima adalah kemelekatan dengan harta benda atau koleksi. Kita mendefinisikan diri kita dengan barang-barang koleksi yang kita miliki. Sebagai contoh, koleksi jam tangan mahal, tas mewah, motor besar, dan sebagainya. Kita akan menarik orang-orang dengan kemelekatan yang sama dan akhirnya terlibat dalam komunitas hobi. Komunitas ini adalah jubah ego raksasa yang menaungi orang-orang dengan kemelekatan yang serupa. Ketika berada di komunitas ini, mereka akan merasa bahwa identitas palsu yang mereka gunakan adalah sebuah kenyataan, di mana nilai diri mereka diukur dari harta benda atau koleksi yang mereka miliki.
Dari beberapa contoh tersebut, rekan-rekan dapat memahami bahwa kemelekatan adalah bentuk dari penciptaan identitas palsu yang bukan diri kita. Ketidakpahaman kita akan diri akan membuat kita terjebak dengan begitu banyak ilusi ego. Bukan berarti kemudian rekan-rekan harus menjadi pertapa dan hidup di hutan belantara tanpa identitas sama sekali. Memahami kemelekatan artinya tidak terikat dengan identitas palsu. Identitas palsu hanyalah peran yang kita mainkan di Matrix. Ketika kita menjadi seorang guru, lakukanlah tugas kita melayani para murid. Jangan menjadi guru yang kemudian memaksakan kehendak atau semena-mena ke murid. Ketika kita menjadi seorang pejabat, lakukanlah apa yang harus dilakukan untuk kepentingan orang banyak, bukan malah berusaha untuk meraup keuntungan atau berkoalisi untuk mempertahankan jabatan. Kembali lagi, semua identitas palsu hendaknya diperankan dengan bijak, karena hal tersebut adalah pengalaman yang ingin kita alami selama di sekolah bumi. Jadilah awas dan perhatikan kesadaran kita agar tidak melekatkan diri dengan identitas palsu tersebut.